Suci, 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 Allah tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani 3 ayat 12. Saya akan bacakan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Satu kali lagi. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 4 dan ayat 5. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Dan jika jiwamu
Marilah kita mendengarkan epistel untuk minggu ini. Firman Tuhan pada ibadah kita minggu ini terambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca secara responsoria. Kami akan mulai dari ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Bersamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13 kita baca bersama-sama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2.
tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, aku pun memuji-Mu. Sungguh besar Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian kelas sekolah minggu kelas 3.
kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Nama minggu kita adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis. Minggu ini 18 September 2022 kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah Tuhan menegakkan orang yang hina di patibul debatado akana dangol. Yang kedua, jemaat pindah mulai hari ini Minggu 18 September 2022, keluarga John Christopher Nainggolan, Ibu Reni Rebecca Maida Elena Boru Simanjuntak, anggota jemaat terdaftar di nomor register 0653 masuk Wik Ebenezer, tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Serpong karena yang bersangkutan telah pindah ke HKBP Medan Denai, Resort Sukarame, Distrik 10 Medan Aceh. Yang ketiga, kunjungan Korama HKBP Taman Cisauk. Pada hari ini, Minggu 18 September 2022, pada kebaktian pukul 8 dan 10.30 WIB, gereja kita mendapat kunjungan dari Korama HKBP Cisauk yang dipimpin oleh Inang Pendeta Herta Manik. Kunjungan ini sekaligus untuk meminta bantuan HKBP Serpong untuk pengadaan fasilitas pelayanan di HKBP Cisauk. Untuk itu, pada setiap kebaktian minggu hari ini akan diadakan 2 kali persembahan. Persembahan sebelum khotbah untuk kuria dan pusat, sedang persembahan setelah khotbah untuk HKBP Cisauk. Sekarang marilah kita mendengar penjelasan dari HKBP Cisauk. Shalom Amang dan Inang. Terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu kepada Parhalado HKBP Serpong yang telah memperkenankan kami dari HKBP Cisauk bersama dengan Punguan Korama HKBP Cisauk datang beribadah bersama dengan kita di kebaktian Minggu pukul 8 ini. Pada kesempatan yang penuh sukacita dan berbahagia ini, Amang Inang, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon keterbukaan hati Amang dan Inang kepada kami, khususnya bantuan yang dapat diberikan oleh Amang Inang di dalam pelayanan di HKBP Cisauk melalui sekolah minggu, di mana gereja kami HKBP Cisauk membutuhkan pengadaan pembatas ruangan yang dapat dipakai di dalam ibadah sekolah minggu yang selama ini di dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu kami tidak bisa mengajar dengan maksimal karena tidak adanya skat atau pembatas di dalam ruang ibadah yang kami miliki di aula sekolah minggu HKBP Cisauk untuk Horong 1, Horong 2, dan Horong 3. Selama ini di dalam kebaktian ibadah sekolah minggu kami memakai supaya bisa maksimal dalam pengajaran sekolah minggu, kami memakai teras halaman aula untuk pembagian kelas antara Horong 1, Horong 2, dan Horong 3. HKBP Cisauk supaya kami dapat mengadakan, memfasilitasi, melengkapi sarana di ruang sekolah minggu anak-anak kami di Cisauk melalui pembatas ruang aula sekolah minggu kami, supaya anak-anak sekolah minggu kami dapat diajar dan dididik dengan baik, menerima pengajaran firman Tuhan melalui guru-guru
sekolah minggu. Amang Inang kalau melihat di dalam layar TV, inilah situasi gambar kegiatan belajar mengajar yang ada di HKBP Cisauk untuk anak-anak sekolah minggu. Dan seperti inilah ruangan ibadah di sekolah minggu kami. Kami memakai skat horden supaya pembagian kelas antara horong 1, horong 2 boleh dapat berjalan dengan baik. Inilah ruang teras yang kami pakai untuk mengajar pembagian kelas di sekolah minggu kami. Kami percaya seperti lagu sekolah minggu HKBP Serpong tadi nyanyikan, Tuhan itu baik, dan kami yakin kehadiran kami pada hari ini dapat membuka pintu hati Amang dan Inang supaya pengadaan pembatas ruangan di dalam ruang ibadah sekolah minggu kami boleh dapat kami wujudkan sehingga anak-anak boleh dapat menerima pengajaran firman Tuhan dengan baik di setiap ruang-ruang kelas yang ada di sekolah minggu kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Amang Inang semua dapat tergugah membantu kami para parhalado yang ada di Cisauk mewujudkan pengadaan kami guru sekolah minggu HKBP Cisauk datang memohon bantuan pada ruang di dalam pengadaan ruangan gedung sekolah minggu HKBP Cisauk. Kiranya Amang dan Inang berkenan membantu kami semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Inang yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati jemaat Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Amang. Nomor 4, kita HKBP Serpong, Pos Parmingguon, Bintaro. Sesuai keputusan rapat Parhalado pada sermon hari Selasa 30 Agustus 2022 bahwa Pos Parmingguon Bintaro diterima menginduk ke HKBP Serpong. Dengan demikian namanya akan menjadi HKBP Serpong Pos Parmingguon Bintaro. Kebaktian perdana akan dilakukan pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 07.30 WIB. Kunjungan kasih kaum perempuan HKBP Serpong ke HKBP Taman Adiasa. Hari ini, Minggu 18 September 2022, KUR kaum perempuan HKBP Serpong mengadakan kunjungan kasih ke HKBP Taman Adiasa dalam rangka memenuhi undangan peresmian Rumah Dinas Pendeta HKBP Taman Adiasa. Kunjungan ini didampingi oleh Pendeta Robert Hutapea. Pengkhotbah kebaktian Minggu. Pengkhotbah kebaktian Minggu subuh pukul 6.00 WIB dan kebaktian remaja pukul 10.30 WIB dilayani oleh Pendeta Herta Manik. Beliau adalah pimpinan jemaat HKBP Cisauk Resort Serpong. Sedang pengkhotbah pada kebaktian pukul 8.00 dan 10.30 WIB adalah Pendeta JAU Dolok Saribu. Beliau adalah pendeta pensiun HKBP. Kegiatan pertangyangan WIK secara daring dan tatap muka. Majelis mengimbau seluruh jemaat agar rajin dan disiplin menghadiri pertangyangan WIK. Berikut adalah jadwal pertangyangan WIK dimulai pukul 20.00 WIB.
Rabu 21 September 2022 di Wik Ebenezer dan Wik Philadelphia dilakukan secara tatap muka oleh keluarga Amang Firman Siahaan, Inang Theodora Aritonang sebagai tuan rumah, Amang Sabam Sumihar Sianturi, Inang Veronica Maria Siringoringo, Amang Daner Leonardo Lumban Tobing almarhum, Inang Parohan Boru Sinaga. Hari Kamis 22 September 2022 di Wik Yerusalem dilakukan secara tatap muka di gereja dan Wik Sion. Seminar NHKBP Serpong pada hari Sabtu 24 September 2022 pukul 19.00 WIB, Naposo Bulung HKBP Serpong akan mengadakan seminar dengan tema Quarter Life Crisis. Pembicara adalah Inang Sandra Sitompul. Seminar ini dilakukan secara tatap muka di ruang sermon Gereja HKBP Serpong. Untuk itu, gereja mengharapkan seluruh Naposo Bulung HKBP Serpong dapat mengikuti seminar tersebut. Bagi Naposo yang ingin mendaftar atau menanyakan seputar informasi dapat menghubungi Nopiane di 0812 190 12655 dan Mariana di 0878 7954 2171. KOR Gabungan HKBP Serpong. Paduan suara gabungan yang diinisiasi oleh Seksi Musik HKBP Serpong mengundang kaum bapak, perempuan, dan Naposo Bulung untuk bergabung dalam paduan suara tersebut. Jadwal latihan paduan suara tersebut adalah setiap hari Senin, mulai pukul 19.30 WIB. Bagi yang berminat, agar mendaftarkan diri melalui pengurus paduan suara gabungan, yaitu Amang Junjungan Huta Gaul di 0811 852 682 atau Amang Daniel Simanjuntak di 0811 8254 094. Program Pembekalan Pelatihan Penyampaian Injil. Program pembekalan pelatihan penyampaian Injil telah dimulai pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 8.00 WIB dan akan berakhir pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Pelatihan PI ini dimulai dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Robert Hutapea. Permintaan dukungan renovasi gedung Nomensen Christian Center atau NCC di HKBP Sipoholon. Dalam rangka mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, HKBP Serpong mengambil bagian dalam renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Rencana anggaran diperkirakan sebesar 250 juta rupiah. Untuk itu, gereja mengajak partisipasi dari jemaat HKBP Serpong untuk ambil bagian dalam pemenuhan dana untuk biaya perbaikan atau renovasi gedung tersebut. Dana dapat ditransfer ke rekening gereja HKBP Serpong, rekening di Bank Maybank nomor 21744 35151, cabang Alam Sutra Serpong, atas nama Huria Kristen Batak Protestan, dan memberikan bukti transfer kepada Sintuawik masing-masing atau ke bendahara gereja. Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sekolah Minggu HKBP Serpong akan mengadakan acara Pesta Parheheon Sekolah Minggu tahun 2022. Acara ini mengusung tema Sehati untuk Bangkit dan subtema Anak Sekolah Minggu dan Guru Sekolah Minggu HKBP Serpong bersehati dan lebih bersemangat untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Rangkaian kegiatan menuju puncak Pesta Parheheon akan dimulai Minggu 11 September sampai dengan 8 Oktober 2022. Puncak acara Pesta Parheheon dilakukan pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Untuk mendukung pendanaan kegiatan ini, Seksi Sekolah Minggu melakukan bazar buah dan makanan anak pada hari Minggu 18 dan 25 September dan 2 Oktober 2022 setelah kebaktian pukul 8.00 dan 10.30 WIB.
Detail yang lebih lengkap bisa dibaca di warta yang dibagikan. Gereja dan seksi sekolah minggu mengimbau agar seluruh anak sekolah minggu HKBP Serpong mengikuti rangkaian acara menuju puncak Pesta Parahyon Sekolah Minggu. Kiranya seluruh kegiatan ini semakin menguatkan iman percaya anak sekolah minggu kepada Tuhan Yesus. Mulialah nama Tuhan melalui kegiatan ini. Retreat dan pelatihan pendamping remaja atau PDR. Pendamping remaja HKBP Serpong akan mengadakan kegiatan retreat dan pelatihan pada Sabtu dan Minggu 24 sampai 25 September 2022 bertempat di Villa Bukit Pinus, Pancawati. Tema kegiatan adalah bersatu melayani dalam kasih, Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang 16. Detil kegiatan ini bisa dibaca di warta yang dibagikan lewat WA Group. Sekarang marilah kita mendengar penjelasan tim rencana strategis HKBP Serpong. Amang, Inang, dan seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Situat Orang Panjaitan, anggota tim kerja penyusunan rencana strategis HKBP Serpong, memohon waktu Amang dan Inang untuk memberi penjelasan tentang survei persepsi jemaat yang akan kita laksanakan di gereja kita. Pada saat ini, Parhalado HKBP Serpong tengah mempersiapkan penyusunan rencana strategis HKBP Serpong yang akan menjadi panduan dalam membangun program-program HKBP Serpong untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, Parhalado HKBP Serpong melalui tim kerja telah mempersiapkan survei persepsi jemaat yang akan menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun rencana strategis tersebut. Kami memohon agar seluruh jemaat berpartisipasi dalam mengisi survei persepsi jemaat yang akan dilaksanakan mulai hari ini, Minggu 18 September sampai dengan 30 September 2022. Survei persepsi jemaat ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas pelayanan HKBP Serpong pada saat ini dalam bidang-bidang koinonia, marturia, diakonia, dan penata layanan. Dengan mengetahui kinerja kita pada saat ini, akan membantu kita untuk membangun rencana strategis untuk meningkatkannya ke depan. Tautan dan QR Code untuk mengakses survei persepsi jemaat dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan melalui WA Group masing-masing week dan WA HKBP Serpong. Tautan dan QR Code juga tersedia dalam bentuk selebaran di tempat duduk masing-masing dalam kebaktian ini. Kami persilakan jemaat untuk membawa selebaran tersebut untuk diisi, dan kami mohon Amang dan Inang meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi persepsi jemaat tersebut. Sekali lagi, atas nama Parhalado HKBP Serpong dan tim kerja, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Amang dan Inang sekalian. Mauliate. Demikianlah warta minggu ini. Warta keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah dibagikan di WA Group week masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah melalui berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Berkatilah gereja-Mu ini dan seluruh rangkaian kegiatan gereja Patangiangan Week yang akan diadakan secara daring dan tatap muka pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dan hari Kamis tanggal 22 September 2022. Seminar NHKBP Serpong yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022.
program pembekalan pelatihan penyampaian Injil yang diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 17 September 2022 sampai tanggal 15 Oktober 2022. Rangkaian kegiatan Pesta Parheon Sekolah Minggu HKBP Serpong yang diadakan pada bulan September dan Oktober 2022. Retreat dan pelatihan pendamping remaja yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 September 2022 dan rencana kebaktian perdana HKBP Serpong Pospar Mingguan Bintaro yang akan dilakukan pada hari Minggu 25 September 2022. Kami serahkan semua rencana kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan aman. Berkati juga jemaat-Mu HKBP Serpong agar dapat mengikuti kegiatan gereja tersebut dengan penuh sukacita dan hikmat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang pindah, Engkaulah ya Tuhan yang menemani mereka di hurianya yang baru, dan mereka dapat menjadi jemaat yang aktif dan semakin bertumbuh. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat HKBP Serpong yang sakit, kiranya Bapa menjamah tubuh mereka dan memberikan kepada mereka kesembuhan atas penyakit yang mereka derita. Berkati setiap para medis dan anggota keluarga yang merawat mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi untuk kesembuhan penyakit mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacitanya di dalam kehidupan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah di negara kami ini, anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ini, para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, baik kami sebagai pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, dan juga wirausahawan. Dan ajarlah jemaat-Mu ini untuk senantiasa melakukan ibadah setiap harinya melalui buku ibadah harian yang telah dibagikan gereja-Mu HKBP Serpong ke setiap jemaatnya. Dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung kami, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu melalui Amang Pendeta JAU Dolok Saribu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Kor Ama HKBP Cisau.
Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk Huria dan Pusat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan nama yang menetap, dan nama yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kitab, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan
jelaskan nyatalah ramani dan cemerlang. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi, menuntun, membimbing, memelihara hati, jiwa, pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca nats khotbah untuk kita pada kebaktian Minggu ke-21 pada siang hari ini, pagi hari ini ya. Telah ditentukan dari kitab Mazmur Fatsal 113 semua ayat. Marilah kita baca secara responsori, secara berbalas-balasan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak sidang jemaat untuk mencoba memahami Mazmur ini. Dan apa arti dan makna Mazmur ini untuk kita. Ini sangat penting untuk kita. Ini adalah nyanyian jemaat yang dinyanyikan umat Israel pada perayaan Paskah dan para hari raya Pondok Daun-daunan. Ini dinyanyikan di tempat ibadah dan juga ditempatkan di rumah. Mazmur 113 sampai 118 adalah Mazmur Halel. Pujian kepada Tuhan. Mazmur Mesir. Itulah Mazmur ini. Jika di rumah pada waktu perayaan Paskah, Mazmur 113 dan 114 dinyanyikan sebelum mereka makan. Dan Mazmur 115 sampai 118 dinyanyikan sesudah mereka makan. Itu dia. Itu hebatnya Mazmur kita ini. Dan nyanyian ini didasarkan atas doktrin yang mereka pelihara turun-temurun sampai sekarang. Jadi Mazmur ini didasarkan atas doktrin poda haporseaon yang diwariskan kepada generasi muda turun-temurun sampai sekarang ini. Apa itu doktrin itu? Doktrin itu ialah yang tertulis dalam kitab Ulangan Fatsal 6 ayat 20 sampai 25. Itu doktrin poda haporseaoni halak Israel, yaitu kitab Ulangan Fatsal 6 mulai ayat 20 sampai 25. Ikobotot tado songon hakabipihi ta ahado poda haporseaoni halak Israel, ya. Ini
Saya baca dulu untuk kita ya, beberapa ayat aja. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Jika ada anakmu bertanya, katanya, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tangan kuat itu dan seterusnya lah. Itulah. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi kita adalah dulu budak. Budak. Tidak ada harganya. Kita disuruh kerja paksa tanpa dikasih makan. Dan karya-karya mereka itu ketika mereka itu budak adalah piramide-piramide yang ada sampai sekarang itu. Mereka kerja paksa untuk itu. Itulah doktrin itu. Itulah nyanyian Mazmur itu. Lalu dari nyanyian ini, saudara-saudara, kita perlu belajar siapa kita. Yaitu umat Israel sekarang. Keturunan Abraham di dalam iman. Ya kita itu. HKBP adalah keturunan Abraham. Jadi siapa kita? Kita ini adalah abdi Yahweh. Hamba Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesianya kurang bagus. Hamba Allah katanya. Abdi Yahweh. Yahweh itu adalah Jehovah, yaitu Tuhan maksudnya. Kita ini hamba Tuhan. Yaitu duloi tukuriu. Di dalam bahasa Septuagintanya itu. Naposo ni Jehovah duhita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang patut dimuliakan. Dia Tuhan yang patut dimuliakan. Yang tinggal di tempat yang maha tinggi. Ram al-kal goim. Ram al-kal samayim. Maha tinggi di atas segala bangsa-bangsa, bangsa apapun dia di bumi ini. Di tempat yang maha tinggi dari langitnya, langit dari langit, maha tinggi. The Lord is high above all. Di atas semua. Dan tiada taranya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita semua udah tahu ini. Itulah nyanyian Mazmur itu. Dan itulah nyanyian-nyanyian jemaat yang baik. Yang bagus. Nyanyian jemaat yang bagus, makanya nyanyian-nyanyian HKBP itu sangat terpilih itu loh. Ada syaratnya. Syaratnya yang utama ialah syairnya itu harus biblikal, alkitabiah. Sesuai dengan doktrin. Nyanyian yang tidak sesuai dengan doktrin tidak masuk buku nyanyian HKBP. Jika Tuhan berkenan pada hari yang akan datang, sudah 1021 nomor lagu HKBP yang memenuhi syarat. Dan yang kedua adalah nyanyian-nyanyian HKBP kita itu adalah apa? Berpusat pada Allah, teosentris. Berpusat pada Allah, bukan berpusat pada manusia, bukan antroposentris, bukan. Berpusat pada Allah seperti nyanyian ini. Pusatnya di sana. Tidak masuk itu dalam buku nyanyian HKBP. Contohnya, hidup ini tiada berarti tanpa kasih sayang di dalam dunia. Enggak ada itu. Lautan kan ku seberangi, gunung akan kudaki hanya untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Enggak laku itu di HKBP. Contohnya, kambing meong-meong. Apa? Kambing embek-embek, kucing meong-meong. Gak laku itu.
Gengkong badannya besar, tapi bebek kakinya pendek, gak laku itu. Makanya guru-guru sekolah minggu coba diajarkan itu nyanyian-nyanyian HKBP lu. Coba nyanyian HKBP. Susahnya generasi muda kita banyak yang tidak mengenal nyanyian HKBP. Dan itulah cikal bakal orang yang meninggalkan HKBP. Percaya enggak itu? Makanya nyanyian HKBP harus diperkenalkan. Dan yang kedua, nyanyian HKBP itu sederhana loh. Gak ada yang sulit-sulit nyanyian HKBP. Sederhana, enak dinyanyikan, mudah dihafal, tapi sulit dilupakan. Itu nyanyian HKBP. Sulit dilupakan. Nah itu dia. Hanya sekedar itulah tolok ukur daripada nyanyian jemaat yang bagus. Oleh karena itu, karena Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang layak dimuliakan. Dia maha kuasa, dia maha hadir, omnipresent, omniscience maha tahu, omnipotens maha kuasa. Makanya Tuhan Allah layak dimuliakan di segala waktu dan di segala tempat dan di segala keadaan. Itu loh. Artinya memuliakan Tuhan Allah itu tidak fakultatif. Hanya pada waktu hari Minggu dimuliakan. Lalu hari Senin sampai hari Sabtu gak perlu dimuliakan. Bukan begitu loh. Di segala tempat. Tidak hanya di gereja dia dimuliakan. Di rumah dia dimuliakan. Di tempat kita bekerja juga dia harus dimuliakan. Dan di segala keadaan. Bukan hanya pada waktu kita menikmati berkat Tuhan dalam bentuk yang manis-manis saja. Apa itu berkat Tuhan dalam bentuk yang manis-manis? Rezeki yang bagus, hamoraon, hagabeon, hasangapon, hahipason. Ada 3 H, ya. Ada lagi 4 H, hasituaon, hapaditaon, nah itulah. Ya. Tapi juga dia dimuliakan pada waktu kita menerima yang pahit-pahit. Apa itu yang pahit? Keterpurukan, kemiskinan, kepapaan, tertindas, difitnah, diperlakukan tidak adil. Itu hal yang pahit. Itu bedanya Tuhan kita. Tuhan Allah kita yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus itu memberikan berkat juga dalam bentuk yang pahit, bukan hanya dalam bentuk yang manis. Agama-agama yang lain mengenal Tuhannya itu hanya memberikan yang manis-manis. Kalau yang pahit itu karma namanya, laknat namanya, bukan. Ingat enggak waktu Ayub itu cerita Ayub? Dia orang paling kaya di tanah Uz. Andai kata pada masa sekarang dia punya real estate, dia punya tambang minyak, batu bara dan lain sebagainya contohnya. Tapi pada suatu hari habis semua. 10 anak-anaknya mati dalam 1 hari. Apa dikatakan Ayub? Ketika dia sangat menderita. Allah yang memberikan, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba bayangkan itu. Dan memang kitab Ayub adalah kitab yang mengajari orang percaya sepanjang zaman bagaimana menghadapi kepahitan hidup. Penderitaan. Bagaimana orang percaya menghadapi penderitaan. Lalu datang lagi cobaan yang kedua. Ketika ada dialog antara si iblis dengan Allah. Gimana hambaku Ayub? Ya, Ayub itu kan tahu.
Kulit adalah ganti kulit. Kau ambil sekarang, dia tahu bahwa kamu akan memberkatinya nanti. Coba, kalau dia sakit-sakitan, pasti kau akan dikutukin katanya. Ya silakan aja, tapi ingat jangan kau ambil nyawanya. Dia sakit. Barangkali penyakit kusta lah, hancurlah kulitnya itu. Apa kata istrinya? Masih tetapkah kamu beribadah kepada Tuhan Allah? Sudahlah, kutukilah Allah itu biar kamu mati. Kau ini kayak orang gila, kau kata siapa? Orang edan, kau kata Ayub kepada istrinya. Kalau kita telah menerima yang manis, bukankah kita layak menerima yang pahit? Luar biasa kok. Beda Tuhan Allah kita itu. Kalau Tuhan orang lain itu beda, hanya memberikan yang manis-manis. Kalau yang pahit itu kutuk. Makanya mereka memperlakukan Tuhan mereka itu seperti tuyul yang bisa diperintah-perintah untuk mencari yang manis-manis bagaimanapun caranya, kan begitu. Allah kita enggak. Nah itu dia. Dan yang hebatnya lagi Tuhan Allah kita itu adalah dia merendahkan diri melihat langit dan bumi. Jangan dipikir kalau langit sudah terlalu tinggi buat Tuhan Allah, enggak. Dia malah merendahkan diri melihat langit. Sebab langit di bawahnya dan melihat bumi. Dia merendahkan diri, hamas pili dalam bahasa Yunani. Who humbled himself. Dia merendahkan diri untuk melihat liraot itu dalam bahasa Ibraninya. Seperti dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan bahwa di dalam diri Yesus Kristus Tuhan Allah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Itu dia. Untuk meninggikan kita dari lumpur dosa, untuk menyelamatkan kita dari dosa dan akibat-akibat dosa. Itu loh Tuhan kita itu. Dan apa yang dikehendaki Tuhan? Perlu kita pelajari saudara-saudara, yang dikehendaki Tuhan itu apa? Dia berpihak kepada orang yang lemah. Dia berpihak kepada orang yang hina. Dia berpihak kepada orang miskin dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Itu kita lihat dalam ayat 7, saudara-saudara. Dia mengangkat orang mandul menjadi ibu seperti Sarai istrinya Abraham dalam Kejadian pasal 21. Seperti Hana yang dicaci maki oleh madunya dalam 1 Samuel 1. Seperti Elisabeth dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25, dan banyak contoh saudara-saudara. Tuhan berpihak kepada orang yang hina itu. Dan itu jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 ayat 40 sampai 45. Apa yang di sana dikatakan bahwa pada hari penghakiman nanti, apa kata Yesus kepada orang yang tidak peduli kepada orang yang hina, orang yang miskin, orang yang tertindas? Marilah kepadaku hai hamba yang setia. Ketika aku lapar kamu berikan aku makan, ketika aku haus kamu berikan aku minum, ketika aku di penjara kamu melawat aku, ketika aku sakit kau pedulikan aku, ketika aku telanjang kau berikan aku baju. Dan orang yang baik itu mengatakan, Tuhan, sejak kapan kami melihat kamu lapar kami kasih makan, melihat kamu haus kami kasih minum? Apa kata Yesus? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku.
Itu loh. Itu keberpihakan Tuhan. Dan pada hari penghakiman itu juga nanti ada orang mengatakan, hai hamba yang jahat, pergilah kau dari hadapanku. Sebab ketika aku lapar kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku haus tidak kamu kasih aku minum. Ketika aku sakit kamu tidak mempedulikan aku. Ketika aku di penjara kamu tidak melihat aku. Ketika aku telanjang kamu jauhkan matamu dari aku. Tuhan, sejak kapan kamu haus, lapar, terpenjara, sakit dan telanjang kami tidak pikirkan? Apa kata Yesus? Apa yang tidak kamu lakukan kepada saudara saya yang hina ini? Meskipun sebenarnya kamu bisa lakukan, tapi kamu tidak lakukan. Itu artinya kamu tidak melakukannya untuk aku. Tuhan Allah kita itu tidak hanya berpihak kepada orang hina, orang yang miskin. Bukan hanya berpihak, tapi dia mengangkat. Dia menegakkan, dia mendudukan orang yang hina dan miskin itu menjadi orang yang mulia. Orang yang tertindas itu tidak dilupakan, tapi diangkat, dibebaskan. Itu saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, berkat Tuhan itu boleh datang dalam bentuk yang pahit benar. Bukan hanya dalam bentuk yang manis. Sebab apa saudara-saudara? Ini perlu kita ketahui. Apabila kita menghadapi penderitaan dan persoalan hidup saudara-saudara, apa yang harus kita ingat? Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada beserta kita. Apa dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 saudara-saudara? Dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan bahwa Tuhan dapat bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Tuhan dapat bekerja sama. Bekerja sama dalam bahasa Yunani dikatakan sunergon. Dari kata sunergon lah lahir kata sinergi. Bahwa Tuhan bersinergi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Itu loh. Oleh karena itu dari sini dapat kita tahu, meskipun Tuhan dapat memberikan berkat-Nya bukan hanya dalam bentuk yang manis, tapi juga dalam bentuk yang pahit, artinya bahwa bukan kepahitan itu kata terakhir. Jika saudara sakit, ingat, sakit itu bukan kata terakhir. Jika kamu sangat menderita sekarang, jatuh miskin, ingat, kemiskinan bukan kata terakhir. Penderitaan bukan kata terakhir. Kata terakhir apa? Damai sejahtera loh. Damai sejahtera. Karena itu kamu jangan fokus terhadap penderitaan dan persoalan hidup, jangan. Karena itu pusatkan perhatianmu bukan mengenai apa yang kelihatan sekarang dan kau rasakan sekarang. Tapi pusatkan perhatianmu ketika kamu sedang hidup dan melangkah dalam hidup. Pusatkan perhatianmu kepada apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu? Yang tidak kelihatan itu adalah yang abadi, yang kekal. Dan itulah yang dikatakan Paulus saudara-saudara. Karena dia keluar masuk penjara hanya karena mengabarkan Injil. Apa di sana dikatakan? Coba kita lihat.
kepada hal apa Paulus itu fokus dalam perjalanan hidupnya. 2 Korintus 4 ayat 1, apa itu? Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tawar artinya tawar hati. Tawar hati artinya sudah nggak ada perasaan apa-apa lagi. Itulah tawar hati. Lalu saya baca lagi ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia tidak fokus kepada penderitaannya. Dia keluar masuk penjara loh, karena Injil. Dia dihukum cambuk sampai 5 kali karena mengabarkan Injil. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, abadi. Itu loh. Jadi kita perhatikan yang abadi. Meskipun pahit sekarang kita alami dan kita lihat, jangan fokus ke sana. Fokuslah kepada hal yang tidak kelihatan, yang abadi itu, supaya jangan tawar hati. Seperti yang saya katakan tadi, tawar hati itu habis perasaan. Seperti orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Apa istilahnya itu? Sudah bertahun-tahunlah sakit. Dia dirawat. Setiap pagi datang suster, Pak, ambil darahnya, Pak. Nah, ambillah. Gak ada perasaan apa-apa. Ambil aja. Lalu datang istrinya, Pak, makan, Pak. Buka mulutmu, Pak. Dia tidak merasakan apa-apa. Lalu datang perhalado, besuk dan berdoa. Amang, mari kita berdoa. Ya sudahlah, bilanglah doamu itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tawar hati. Supaya jangan tawar hati, fokus kepada hal yang tidak kelihatan itu. Sebab apa? Sebab kita percaya dalam Yeremia 29 ayat 11. Apa di sana dikatakan? Bahwa rancangan Tuhan kepada orang percaya itu adalah apa? Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Dan telah mempersiapkan kepada seluruh orang percaya itu masa depan yang penuh harapan. Itu loh. Itu rancangan Tuhan. Pemahaman seperti itulah yang memampukan kita untuk bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonik 5 ayat 18. Karena itu bersyukurlah dalam segala hal. Oi haristeite en pantote, katanya dalam bahasa Yunaninya. Give thanks in all circumstances, dalam segala keadaan. Give thanks in all time. In any time. Dalam segala waktu. Bersyukur. Dan nyanyian Mazmur yang sangat terkenal yaitu dalam Mazmur 136 di sana dikatakan apa? Ada satu bab itu 26 ayat. Yaitu menerangkan kebaikan Tuhan. Apa itu? Selalu dikatakan itu, Hodola Adonai kitop kile olam hasdo.
Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Sungun na tayo budi sifatan namar hata asing ona te. Asa sungun namar bidua ketok. Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan memang saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kita diciptakan Tuhan bukan hanya untuk 100 tahun. Bukan. Kebetulan saya sudah berumur 74 tahun. Kami tadi bicara-bicara di konsistori, sudah berapa tahun umur Amang? 74 tahun. Songon naposodo pebah, inna situ itu au. Imadah, tapi saya sendiri sudah bikin program saya untuk 26 tahun mendatang. Saya bilang 26 tahun naneng rongoh berencanaku. Anggiat di leo 100 tahun alai mulu soy leo dia bayenon kan. Sama seperti kata Martin Luther kan. Andai kata Kristus kedua kali datang besok, hari ini saya menanam apel. Itu loh. Jadi terbaik rencanam 100 tahun supaya ada kau doakan. Kalau tidak ada rencanamu, apa yang kau doakan? Kalau hanya makan-makan aja, rencanamu bahwa laniti kimangan mau mertangiang, dukun tidak mertangiang sama sekali. Ahatangiak konoton. Bagaridongan hari Sabtu namai mana? Majalo pasu-pasu perbagaso ni pedang au mertangiang gimana? Ngana ingi pasu-pasu. Tuhan itu mengangkat kita loh. Coba dulu kita renungkan dulu saudara-saudara. Saya mau tanya saudara dan jawab dalam hati. Pernah enggak kalian bayangkan kalian tinggal di Serpong ini? Kota yang luar biasa indahnya ini. Mata saya tadi terbeliak, mulut saya ternganga melihat indahnya jalur sutra itu. Baga ngiser pongopuang niku. Pernah enggak kalian bayangkan kalian tinggal di sini? Pernah enggak kalian doakan ale itu hana saya serpongau nimu? Mulai do koko hudoakan do kecet dak tohoi. Barangkali sesudah kamu mau membangun rumahmu di sini baru kau bangun. Ingat enggak waktu kita dulu di kampung? Bagi saya itu sangat ingat itu loh. Karena begitu miskinnya orang tuaku, ketika saya minta kepada bapakku, Bapak, manuhor buku jo, alangkap boi inna do. Mangalangkap bodoh inna iba, lau manuhor buku, bayangkan lu. Karena begitu miskin. Lalu waktu SMP, ngai komersi ada pari ba mengobak. Pinilih madongan niba orang-orang yang kuat biar bisa tenaganya mantap kan? Kita diangkat loh. Bisa nggak kalian bayangkan begitu bagus gereja kalian ini? Kita diangkat. Kita bersyukur enggak? Kita ingat dulu. Tu kamar mandi dan ngau hutata. Tu bonani kopi itu sudah. Nggak tinggal itu. HP toiletmu na puang nabagahat di so. Tung mangan ibadak pola buah dan ngau bau. Bisa nggak kita bayangkan itu? Luar biasa baiknya Tuhan itu. Seperti nyanyian anak sekolah minggu tadi itu kan. Allah itu baik. Luar biasa. Huingot do pia umangan, isa bunyo puku, isapa do pe, sapa. Orang muda sekarang nggak tahu sapa. Piring dari kayu itu, sahaliwalu do mangan isi. Lalu opung boru memegang kepala batu, ikan asin. Dan di tangannya lidi di sini sebelah kanannya. Setelah makan harus dipencet itu apa? Kepala batu itu lalu dijilat gini.
Kalau digotil, ay torino sakit tori sabog gue. Sekarang anak-anak kita mangalang ketaki pe ngikut disuap-suapi. Ate, mangalang donat pe ulo dolos tuluari la coy sama. Luar biasa baiknya Tuhan itu loh. Lalu untuk apa Tuhan memberikan itu? Supaya kita memberikan perhatian dan keperpihakan kepada orang miskin. Artinya jika kamu tidak perlu memikirkan apa yang kamu makan besok karena tabunganmu ada, tujuannya itu supaya kau membantu orang miskin loh. Ang gusto ko didongan. Disipak-sipanya dong kotok polisi cipai isi. Mobil la Alphard. Tung mangaleo 500 la colo tuahai. Ay nama huwe do. Mobil liba ino pa na butut-butut do. Tongko ni kaluar honarga 500 ya sama nga bayot tahin na roha do. Berpihak apa yang kamu berikan kepada saudara Yesus yang hina itu, kamu memberikan kepada saya. Jika kamu memiliki jabatan dan kekuasaan, jangan salah gunakan kekuasaanmu. Lindungi orang yang lemah. Jika kamu kuat, bantu yang lemah, bukan menindas yang lemah. Kamu sudah dengar khotbah ini. Kamu sudah dengar khotbah ini. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Alay tersingot na nadabuan na deni kurci sa ukiba. Ati, aku pikir ibu toh hamu maredes ngoni jaguna. Bagus bah. Pahapal hamu haiban no bah. Igati jua. Asa jago cizauki songonon. Ati, memberikan yang lemah. Sebab apa yang kau berikan itu adalah untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang menyatakan diri kepada kami bahwa Kau adalah Allah yang layak dipuji, tinggal di tempat terang yang tiada terhampiri, di tempat yang maha tinggi, namun mau merendahkan diri hingga mati di kayu salib untuk menebus kami orang berdosa dari dosa dan akibat-akibat dosa. Kau telah mengangkat kami dari lumpur dosa, bahkan dari kemiskinan, sehingga kami dapat mengalami kehidupan seperti yang sekarang, yang sama sekali kami tidak pernah dambakan dan tidak pernah kami bayangkan. Syukur bagimu ya Allah, kami patut memuliakan Engkau di segenap waktu, di segenap tempat, di segala tempat dan di segala keadaan. Ingatkan kami untuk memberikan perhatian kepada orang miskin, orang yang tertindas, orang yang lapar, agar mereka juga dapat menikmati berkat-Mu lewat kehadiran kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Baiklah saudara-saudara, kita menyambut firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan secara khusus ke HKBP Cisauk. Berpesan janganlah kamu harus jadi lilin gembira pada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang. Lilinmu ku
berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Ale di batama namin na di banua gijang, horo hararuan ni sa luhut si leon-leon na dengkad dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan na ni leon mitu hami pelayan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hujus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu perhasia kami pelayano pati buluh karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi ton di roni pa
manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawmo. Say sauk malomoni roham di banua tongo songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. I hope Hamu huriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Mula mahamudi bagasadame. Jala-jalo hamu ma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodak ko Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor hom madame na tutodim. Amin, amin, amin. Shalom Naposar, udah tahu belum kalau Naposar Serpong akan mengadakan retret pada tahun ini loh. Tema pada tahun ini adalah Kompas, Christ on Me, Move Passionately, yang diambil dari Lukas 24 ayat 15b. Yang akan diadakan pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2022 yang bertempat di Villa Japung, Pancawati, Bogor. Wah, tinggal sebentar lagi loh. Maka kami panitia retret mengundang teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam acara retret tahun ini. Ingat, kuota terbatas loh. Jadi, buruan daftar. Caranya gampang, kamu tinggal men-scan barcode yang ada di layar. Isi data-data yang diminta, otomatis nama kamu akan ada di list peserta yang kita punya. Adapun iuran pada acara retret ini adalah 250.000 untuk teman-teman yang belum berpenghasilan atau mahasiswa, 300.000 untuk teman-teman yang sudah berpenghasilan. Untuk teman-teman yang ingin membayar atau mencicil, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transferannya ya teman-teman. Besar harapan kami untuk teman-teman dapat hadir dalam acara ini. Sampai jumpa di acara retret nanti ya teman-teman. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Sama hasilnya semuanya Nafas Minggu HKBP bersama host Inang Spencer mengadakan acara Paheon Sekolah Minggu HKBP Serpong dimulai dari tanggal 11 September acara puncaknya 16 Oktober 2022. Acara pahenannya seperti ini. Yuk Aman, yuk Inang, dan teman-teman sekolah minggu. Kita ikut yuk di kegiatan Paheon ini
Saya Sandra Kahan dan saya Kristen. Nah, untuk mendukung kegiatan ini akan diadakan bazar buah dan makanan anak-anak loh. Bazar akan dimulai hari ini dan 2 minggu ke depan. Mari, Amang, Inang, ikutan berpartisipasi yuk di bazar sekolah minggu. Munang lupa ate, Amang, Inang mengajari akadongan sekolah minggu. Bertumba, merendeng, menggambar, dohon akan asing. Au, Matias butar-butar, jala au, halak batak. Aku HKBP